Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan One West Channel. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan diskusi saya antara saya dengan Pendeta David Salim. Selamat menyaksikan. Pak David Salim, saya ada pertanyaan buat Anda. Apakah ada dalil dalam Alkitab Yesus itu Tuhan? Apakah pernah Yesus itu berkata dengan mulutnya sendiri bahwa dia itu adalah Tuhan? Silakan dijawab Pak David Salim. Kalau di gospel sih banyak itu ya. Banyak. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu apa nggak cukup untuk menyatakan bahwa dia itu Tuhan? Yang bisa mengatakan akulah kebangkitan dan hidup itu siapa? Apakah manusia? Apakah Muhammad bisa begitu? Itu harus dari Tuhan sendiri, gitu loh. Itu buktinya, gampang sekali ya. Jawab saja, kasih ayatnya. Kalau Yesus pernah berkata dengan mulutnya sendiri, aku adalah Yesus, tidak ada Tuhan selain Yesus, maka beribadahlah kepada Yesus. Apakah Yesus pernah berkata demikian? Kalau pernah, kasih saya ayatnya. Ya nggak ada kata-kata begitu ya. Yesus itu nggak ngaku-ngaku dia Tuhan. Cuma orang itu bisa lihat dari ucapannya ya. Dari apa yang dilakukannya. Dan kalau di kitab suci itu sudah jelas bahwa Yesus itu bukan manusia biasa kayak kita. Kamu baca dulu kitab Injilnya, Yohanes 14, kamu baca, coba deh. Itu gampang sekali, satu pasal aja. Yohanes 14, ya. Saya kasih tahu ya, itu dari ayat 1 sampai 10, kamu baca deh. 10 ayat aja, Yohanes 14, coba. Makanya, karena Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan sudah pasti berkata demikian loh Pak, jelas. Karena Tuhan itu pengen sekali dikenali sama makhluk ciptaannya. Di dalam kemisteriannya loh, Tuhan itu pengen dikenali. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingatku. Surah Toha ayat 14, jelas tidak ada Tuhan selain Allah. Kamu kan mengatakan kalau Yesus itu mengaku dari mulutnya, aku Tuhan, aku Tuhan. Terus kamu jadi percaya gitu, Yesus itu Tuhan? Orang itu nggak segampang itu ya. Coba kamu lihat aja misalnya bapak kamu ngaku-ngaku ya, aku Tuhan, aku Tuhan. Terus kamu percaya gitu dia Tuhan? Kamu kan pasti minta bukti ya kan? Coba Bapak buktikan dulu ya. Mujizat apa yang Bapak bisa lakukan gitu loh kalau Bapak Tuhan. Ya kamu hanya mengatakan ya mungkin Bapak kamu udah agak miring atau udah agak gila gitu kan. Jadi itu pengakuan Yesus itu Tuhan itu tidak membantu. Kalau memang dia bukan Tuhan ya mau ngaku-ngaku juga percuma. Makanya saya katakan ya, lihat dari ucapannya, lihat dari mujizatnya gitu loh. Makanya itulah gospel ya. Kamu ngerti gospel, kamu pelajari dulu Pak, di dalam kemisteriannya itu Tuhan itu pingin sekali dikenali sama makhluk ciptaannya. Itu loh Tuhan. Makanya Tuhan mewahyukan firman-Nya tentang keberadaannya kepada utusannya. Begitu loh. Masa nggak ngerti-ngerti? Iya, tiada Tuhan selain Allahnya benar. Tapi maksudnya Quran kalian itu Allahnya Allah yang mana? Hati-hati dengan perkataan Allah itu. Allah yang palsu pun dia menyebut dirinya Allah. Kan saya udah jelasin waktu di zaman Ka'bah itu Allah itu ada gitu loh, udah ada. Tapi apakah kamu terima Allahnya Quraisy musyrik itu? Kamu
Kamu terima nggak sebagai Allah? Coba. Apakah kamu menyembah Allahnya suku Quraisy musyrik? Sukunya Muhammad itu? Coba jawab dulu deh. Poin pertama, Yesus itu tidak pernah bilang dirinya Tuhan, tidak pernah loh. Ya. Tidak pernah Yesus itu bilang, aku adalah Yesus, tidak ada Tuhan selain Yesus, maka beribadah pada Yesus. Tidak pernah bilang begitu Yesus itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Anda mau mengimani Allah itu sama dengan Allah Israel atau enggak? Ya itu hak Anda. Bagi kami itu Allah itu bukan hanya Allah Israel sama Allahnya Ismail. Allah itu Tuhan sekalian alam. Saya ini sudah jelasin Anda ya. Dulu itu bangsa Arab itu mengikuti milah-milah Ibrahim. Makanya sudah memperkenalkan dirinya Tuhannya itu bernama Allah ya dari Nabi Ibrahim. Lalu Amr bin Qusay membelokkan dari akidah Ibrahim yang lurus kepada penyembahan berhala. Ya Amr bin Qusay ini ya. Nah, lalu diutuslah khataman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengembalikan bangsa Arab dari zaman kebodohan kepada zaman cahaya Islam yang rahmatan lil alamin. Tadi udah saya jawab ya, misalnya bapak kamu mengaku akulah Tuhan pun ya, kamu percaya bapak kamu itu jadi Tuhan? Itu udah saya kasih jawabannya. Itu kan jawaban gaya Ahmed Didat, ngerti nggak sih? Guru yang bodoh itu, kamu percaya? Ngerti nggak? Ahmed Didat itu almarhum ya, maaf ya kalau saya bukan. Tapi dia tuh telah membodohi orang Islam. Katanya kalau Yesus itu nggak pernah mengatakan aku Tuhan, aku Tuhan. Iya, karena Yesus itu kan wujudnya manusia, ya kan? Kalau sebagai manusia dia ngaku-ngaku aku Tuhan, ya orang pasti akan melempari batu gitu loh. Bukan itu caranya. Makanya dari apa manusia tahu? Ya dari perbuatannya, mujizatnya. Kan di Quran juga sudah ada kan Isa membangkitkan orang mati ya kan? Nah terus kalau di Quran kalian tambahin dengan seizin Allah katanya. Kalau di dalam gospel itu Yesus tuh melakukan mujizatnya itu sendiri gitu loh. Kamu tidak akan lihat dengan seizin Allah itu apa itu? Yesus melakukannya gitu loh dengan kuasanya sendiri. Udah itu aja. Itu membuktikan. Ya karena Yesus itu bukan Tuhan, makanya dia tidak berani mengaku dirinya Tuhan. Gitu loh Pak Bos. Masa nggak ngerti-ngerti aja Pak Bos? Ya kamu Muslim kan banyak berkelit ya. Katanya bangsa Arab itu mengikuti Milo Ibrahim. Kamu tahu nggak Milo Ibrahim itu sesembahannya itu Adonai atau YHWH? Kamu tahu nggak? Bukan Allah SWT kalian, bukan. Itu kan Allah yang disembah di Ka'bah oleh orang Quraisy musyrik. Itu yang diteruskan oleh Muhammad. Nah, kamu nggak tahu kan? Coba pelajari dulu gitu loh. Pada waktu zaman Ka'bah ya, Quraisy musyrik itu sudah menyembah Allah. Coba ya, kamu pelajari dulu ya. Ya kan saya sudah bilang. Nah, bangsa Arab itu dulu mengikuti milah-milah Ibrahim. Buktinya ada makam Ibrahim, tapak kaki Ibrahim di Ka'bah itu. Ya, Anda nggak percaya itu derita Anda. Ingat loh Pak, saya mengingatkan ya. Ingat, satu saat nanti di akhirat saya jadi saksi bahwa saya telah menunjukkan cahaya Islam kepada Anda. Tetapi kalau Anda ingkar ya, sekali lagi, tugas saya hanya mengingatkan. Saya udah jelasin ya. Yesus itu kan wujudnya manusia. Wujudnya manusia, ngerti gak sih? Kalau di mana-mana Yesus mengaku, akulah Tuhan, sembahlah aku, ya kan? Orang itu juga tidak akan percaya, ngerti gak sih? Kamu pakai dong ya, pikirannya dipakai gitu loh. Kepalanya kan masih ada kan? Pakai selagi otaknya masih ada. Yesus itu wujudnya manusia, ya. Kenapa dia wujudnya manusia? Itu untuk penebusan dosa manusia, gitu loh.
Nah, kalau wujudnya manusia, mungkin nggak sih orang akan percaya dengan mendengarkan perkataan Yesus, akulah Tuhan, akulah Tuhan? Manusia pasti akan minta buktinya. Buktinya apa gitu loh, kamu Tuhan itu. Pak David Salim, sekali lagi saya bilang ke Bapak ya, karena saya berpikirlah, saya tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ibrani pasal 5 ayat 7. Yesus itu berdoa kepada Allah. Apa mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nah, pakai logika dan akal dan pikiran. Itulah kebohongannya kalian gitu loh ya. Kalau di dalam Taurat, yaitu Ibrahim itu tidak pernah ke tanah Mekah. Itu tapak apa itu? Tapak apa itu? Coba suruh buktikan apakah telapak kaki itu benar-benar telapaknya manusia. Coba buktikan. Jangan segampang itu. Yang begitu-gituan kamu percaya. Heran kan saya. Makanya baca kitab Taurat ya. Kalau di kitab Taurat itu Ibrahim itu bahkan meninggalnya pun itu di gua Makpela, di kuburnya. Itu adanya di dekat Yerusalem. Bukan di Mekah, bukan. Itu orang Arab nggak tahu siapa ya, yang akhirnya membuat sebenarnya itu bukan makam, tapi dia bilang makamnya Ibrahim. Itu namanya kebohongan. Kalau di Taurat itu nggak ada, ngerti nggak? Coba baca Ibrani pasal 5 ayat 7, baca dulu. Baca dulu Ibrani pasal 5 ayat 7, ayo baca. Ya emang kenapa? Kamu pikir berdoa itu seperti manusia berdoa kepada Tuhan? Kalau Yesus itu sebagai Tuhan, dia nggak boleh berdoa lagi kepada Bapa, kepada Allah. Emang nggak boleh? Kalau dalam iman Kristen, ya kita percaya ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, ketiga pribadi ini hakikatnya atau esensinya itu Allah, sama gitu loh. Dan ketiga pribadi ini manunggal atau ehad ya. Nah, kalau di antara 3 pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus ini, apakah tidak boleh terjadi komunikasi? Itulah doa. Tapi doanya tentu saja beda dengan kita gitu loh ya. Kalau kita kan manusia, makhluk. Kalau kita berdoa ke Allah, pencipta kita, ya kita minta ampun. Kita memuji dia gitu loh. Kita bersyukur. Yesus juga mengajarkan begitu dalam kemanusiaannya. Tapi sekali lagi, kamu tidak tahu bahwa Yesus itu adalah kholik sebelum dia nuzulnya ke dunia ini. Nanti saya akan kasih tahu ada ayatnya semua, bukan terus dadakan orang Kristen percaya bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh. Nah, itulah yang nggak masuk akal bagi kami, Pak. Ya, nggak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah, itu yang membedakan saya dengan Anda, yaitu kami ini umat Islam itu menggunakan akal dan logika, Pak. Nggak mungkin Tuhan itu berdoa kepada Tuhan. Itu aja intinya. Jadi gini ya Muslim ya, kamu kalau mau mempelajari siapakah Yesus itu, kamu harus baca kitab Injilnya secara lengkap. Jangan satu ayat dipotong-potong gitu ya. Nanti kamu sesat, kamu udah tersesat, kamu nggak akan keluar dari kesesatan itu lagi, gitu loh. Jelas ya? Ini udah pada David ya, tidak pernah Yesus itu bilang, aku adalah Yesus, tidak ada Tuhan selain Yesus, maka beribadahlah kepada Yesus. Tidak pernah Yesus itu berkata demikian, Pak. Ya makanya saya katakan ya, kalau di dalam kitab Injil itu memang ada 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiga pribadi ini hakikatnya atau esensinya sama, Allah. Nah kalau sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus terus diem-dieman gitu, nggak ada komunikasi, nggak ada pembicaraan, bisu semua bagaimana? Ya kalau kamu memang nggak ada di Qur'annya,
Kamu cuma percaya tauhidnya itu memang cuma satu sidat itu, ya terserah kamu gitu loh. Jadi jangan selalu dikatakan bahwa oh kami menyembah Allah yang sama. Enggak sama. Makanya kalian muslim tuh punya pendapat sendiri gitu loh. Enggak sama, memang tidak sama. Kamu nggak kenal yang namanya Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiga pribadi yang ehad ini. Kamu aja always ya si dat, ya kan? Datnya itu siapa sebenarnya? Kepengen dikenali oleh makhluknya. Itu omong kosong atau bohong. Kenyataannya apa? Wahyunya saja. Itu selalu lewat perantara. Kalau ayat-ayat terus berdoa kepada Tuhan itu banyak, Pak. Ya, Yesus sujud ada ayatnya. Yesus itu sujud loh kepada Tuhan. Ada. Apa perlu saya kasih ayatnya lagi? Dibilangin tidak ada Yesus itu ngomong dari mulutnya sendiri. Yesus itu Tuhan, Bapak ini ngeyel aja ya. Kalau ada kasihkan ayatnya, Pak. Anas 5:30. Hah? Yesus itu bilang dengan mulutnya sendiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk diriku sendiri. Hah? Lalu baca konteks ayatnya Anas 5:30. Yesus itu hanya utusan, Pak. Hanya utusan. Ya, itu sekali lagi saya katakan, kamu jangan bawa-bawa satu potong ayat. Itu Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, apalagi yang kamu katakan Yesus sujud itu dalam satu peristiwa di mana dia itu akan ditangkap dan disalib. Itu di Taman Getsemani, saya udah tahu. Jadi sebagai manusia, Yesus itu mengalami pergumulan yang sangat hebat di situ. Dia berdoanya itu sungguh-sungguh sampai yang katanya itu peluhnya saja atau keringatnya itu sampai keluar seperti darah, titik-titik darah gitu loh. Itu ada pergumulan. Nah, kalian muslim karena enggak ada di Qur'annya, kamu enggak ngerti arti ini apa. Kamu cuma mengatakan, oh Yesus itu manusia. Iya benar, Yesus itu manusia. Makanya dia bisa menebus dosa manusia. Yesus bukan kejadian, bukan. Dan Yesus juga bukan Allah yang 100% blek turun ke dunia. Yesus lahir dulu ya. Kolik ini lahir dulu. Atau firman itu menjadi manusia. Kamu ngerti nggak gitu loh? Kalian muslim itu nggak ngerti karena ajaran Qur'annya berbeda. Makanya saya bilang Quran datang untuk menentang atau menolak akidah yang sudah ada di dalam kitab Injil. Itu dia masalahnya. Karena tidak ada dalil Yesus itu Tuhan, makanya saya tidak percaya Yesus itu Tuhan. Jelas, Pak. Disitulah poinnya. Ya, saya juga nggak ngerti ya. Kamu akalnya akal apa kalau Tuhan tidak boleh berdoa kepada Tuhan? Kamu pikir berdoa itu ya seperti manusia, minta ampun ya, karena berdosa gitu. Kalau Yesus berdoa ya sebagai manusia, betul dia itu berdoa. Tapi doanya Yesus tentu saja beda dengan kita. Itulah komunikasi namanya. Emangnya harus bisu-bisuan gitu, diam-diaman? Itu yang nggak masuk akal gitu loh. Kan aneh itu. Namanya juga Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak tidak boleh berdoa. Tidak boleh saling berbicara. Ini apa coba? Bapak bisu, anak bisu gitu. Ini yang nggak masuk akal gitu loh. Jadi gini ya, kamu itu jangan ya menganggap Yesus itu manusia kayak kita. Walaupun dia berdoa pun doanya tentunya beda dengan kita gitu loh. Dan jangan satu ayat terus dibawa-bawa ya, tanpa kamu sebenarnya ngerti gitu loh. Coba kamu lihat aja mukjizat apa yang dilakukan Yesus.
ucapan-ucapannya atau risalah-risalahnya. Kamu pelajari. Apakah manusia biasa berani mengatakan seperti itu? Coba bandingkan dengan Muhammad, dia ngomong apa gitu loh. Saya katakan makanya, ya maaf ya, itu ajaran yang muncul 700 tahun kemudian itu tidak meluruskan, tidak menyempurnakan, itu menyesatkan, saya bilang. Menentang, menolak ajaran yang sudah ada. Ya kan, gospel itu kan sudah ada duluan dibandingkan Quran gitu loh. Dan isi Quran itu beda dengan gospel. Coba kamu baca makanya. Saya tanya deh kepada Bapak ya, pada Pecalim, apakah Yesus tahu tentang kiamat? Karena sejatinya Tuhan yang hakiki itu tahu tentang kiamat. Ayo, apakah Yesus tahu tentang kiamat? Kan saya sudah katakan ya, Yesus waktu di bumi, dia kan manusia. Tentu saja waktu dia keadaannya manusia, ya dia masih ada yang dia tidak tahu ya. Itu hanya Bapa yang tahu, benar kan? Yesus jalan kaki. Nanti kamu tanya lagi, kok Tuhan jalan kaki? Nanti kamu nanya lagi Muslim, Tuhan kok netek? Apalagi, Tuhan kok bisa lahir dari rahim manusia? Kok Tuhan bisa tidur? Kok Tuhan bisa capek? Itulah yang kamu bawa-bawa, itu adalah Yesus sebagai manusia. Kalau sebagai manusia tentu saja sifatnya beda dengan Tuhan. Kenapa bodoh begitu ya Muslim ya, saya heran. Dan semuanya itu karena kamu lebih percaya kepada Quran. Nanti saya juga akan tanya, Quran itu wahyunya di mana gitu loh. Mana yang disebut wahyu oleh Quran kalian? Ya, jadi saya jelaskan ya, Yesus itu tidak tahu kapan hari kiamat. Karena saat itu dia manusia. Kenapa manusia? Sekali lagi, untuk penebusan dosa. Nah, Quran kalian tidak pernah ada ini. Terus ngaku-ngakunya wahyu. Kalau wahyu itu isinya harus cocok gitu loh. Lah, Markus pasal 24 ayat 36 itu sangat jelas bahwa Yesus itu tidak sehakikat dengan Allah, tidak sehakikat. Kalau Yesus sehakikat dengan Allah, pasti dia tahu kapan kiamat. Ini buktinya anak pun tidak, malaikat-malaikat tidak, hanya Bapa sendiri. Wah, berarti Yesus dan Allah itu tidak ekuivalen, Pak. Ya karena Muslim membandingkannya Yesus sebagai manusia dengan Bapa atau Allah di surga. Ya memang tidak sehakikat, benar. Jadi gini loh Pak ya, karena Yesus itu tidak sehakikat dengan Allah, makanya Yesus itu bukan Allah. Dengan Bapak bilang Yesus tidak sehakikat dengan Allah, Bapak itu sebetulnya sudah sadar loh, sudah dikasih hidayah loh. Ya, bahwa tidak ada setara dengan Allah gitu loh Pak.